proses pemeriksaan itu sesuai dengan kewenangan kita itu 20 hari sejak penyakilan. Kan 20 hari sejak penyakilan kan kita mencari siapapun. Kalau untuk tahu bahwa itu salah, itu tidak perlu 20 hari. Seminggu aja bisa. Kalau cuma untuk KKP menyelesaikan secara internal bahwa ini nomor sekian ini salah, ini salahnya di sini. Itu paling lama seminggu bisa kok. Yang ini nggak ada yang ngaku, terus gimana? Kalau ngakunya di media, ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C, terus saya bilang buktinya mana, saya masang, kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah melindungi, kan nggak bisa juga begitu. Nampaknya kementerian itu pada takut mengungkap. Itu kan masalahnya sederhana ya. Laut itu tidak boleh dikapling, laut itu tidak boleh dikeluarkan HGB. Ternyata keluar HGB, jelas itu adalah pelanggaran hukum. Nah sekarang apa sulitnya mengungkap itu? Oh menterinya takut, tidak perlu takut kalau menteri tidak terlibat. Kalau menteri tidak terlibat, tapi ini ada yang membela, itu belum tentu cukup 20 hari, belum tentu cukup sekian bulan. Salah, itu gampang kok. Itu menyelesaikan dalam arti di lingkup tanggung jawabnya, bukan menyelesaikan proses hukum pidananya. Kok jadi berdebat tidak karuan? Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk HGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Saya ingin mengingatkan ya, hak guna bangunan di perairan laut, perairan pesisir itu sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 sesuai dengan putusan MK Nomor 3 tahun 2010. Dilarang pemberian hak bangunan, hak usaha dan sebagainya kepada perorangan dan korporasi di perairan pesisir. Itu jelas bunyinya. Yang dibolehkan itu adalah eksplorasi dengan izin tertentu. Bukan seperti itu. Izin tertentu itu misalnya reklamasi. Eksplorasi apa? Eksplorasi terhadap tambang-tambang di bawah laut gitu. Itu boleh dengan izin tertentu. Kalau borongan kayak gitu belum tahu apa yang akan dikerjakan. Tiba-tiba keluar sertifikat kan tidak boleh. Menurut undang-undang maupun menurut putusan MK. Dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dicek aja. Proses apa yang harus dicek? Niat magerin laut, niat nerbitin sertifikatnya udah salah, niatnya aja udah salah itu. Udah clear nggak boleh ada hak di atas laut, jelas. Jadi nggak ada itu proses ngapain. Kalau pakai logika begitu, logika prosedurnya legal atau nggak legal, jual negara pun juga bisa jadi legal. Sama kayak pasir laut. Yang nggak legal dibikin legal, dicari istilah pengganti jadi sedimen. Semua bisa dibikin legal kalau punya pemimpin yang alam pikirannya gelap dan kotor kayak gorong-gorong. Nah mungkin itu karena tracing itu mungkin akan menyangkut dirinya bisa saja atau keluarganya. Dan banyak ya pejabat-pejabat itu yang kadangkala dirinya tidak tahu, keluarganya dapat, anaknya dapat, istrinya dapat, saudaranya dapat, gitu-gitu tuh mungkin takut terbongkar juga. Gitu bisa saja itu terjadi. Tapi apapun sikap untuk menyembunyikan itu adalah salah secara hukum. Itu merusak negara gitu. Kalau Anda merasa bersih ya serahkan aja, buka semua. Kasih tuh KKP, ATR, BTN, kasih ke polisi, kejaksaan, Pak tolong ini nih, salah ini, tolong Bapak sidik gitu. Penyidik kami mungkin tidak mampu karena ada orang dalam juga yang terlibat, kan bisa begitu. Hukum membuka itu dan membunyikan itu. Sepengetahuan saya itu di laut itu tidak boleh ada HGB atau ada sertifikat. Bahkan seseorang yang memiliki sertifikat ketika tanahnya tuh hilang terendam oleh laut, maka itu musnah. Jadi memang tidak ada. Nah, terhadap itu saya pasti tidak bisa menjawab. Tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir. Itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN. Dan sudah dijawab oleh beliau. Kalau saya menjawab ke sana, salah itu. Karena tugas dan fungsi saya adalah mengawasi laut, mulai dari pesisir sampai ke tengah. Ketika ada bangunan yang tidak memiliki izin, atau di pulau-pulau sekalipun, ada bangunan yang tidak memiliki izin, kami harus hentikan. Dan kewenangan kami hanya sampai pada kewenangan denda administratif. Begini, di dalam KUHP itu disebut penyidik utama itu adalah Polri.
Lalu PPNS itu adalah penyidik pembantu. Oleh sebab itu ada kewajiban koordinasi. Nah kalau ini KKP-nya tidak segera memberitahu, Polri dong turun karena penyidik utama. Yang benar itu sekarang yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung meskipun mungkin terlambat seminggu lah ya. Kejaksaan Agung sudah memanggil tuh lurah untuk penyelidikan karena dugaan pelanggaran pidana di dalam pemagaran laut dan izin-izin pengkaplingan itu, izin-izin yang dilakukan untuk pemanfaatan laut. Nah itu udah dipanggil oleh Kejaksaan tanggal 22 kemarin. Sudah agak terlambat, tapi udah betul. Tidak usah nunggu gitu. Itu gampang kok kalau sudah lurahnya itu dipanggil ya Pak Lurah Kohot itu. Kenapa kamu mengeluarkan itu? Mana dokumennya? Mana letter C-nya? Dan seterusnya itu kan bisa dilacak. Apakah letter C itu baru dibuat? Sudah ada itu atau tidak? Itu sekarang teknologinya gampang kok. Membuktikannya gampang kok. Saya kira tidak usah saling melempar lah. Sekarang ini waktunya nih, hukum pidananya ini baru ke teknis administrasi aja. Administrasi pun belum selesai, belum tuntas. Baru berapa katanya, baru 50 yang dicabut. Pertama itu kan ada sertifikat yang sudah diumumkan ilegal. Nah sertifikat yang ilegal itu kan dikeluarkan oleh siapa, tanggal berapa, pejabatnya siapa. Itu aja panggil dulu. Kenapa kamu mengeluarkan ini? Atas suruhan atasan atau atas kolusi bawahan atau dia ikut kolusi? Nanti akan ketahuan kok itu. Karena ada dokumen-dokumen pendukung ketika sebuah sertifikat dibatalkan. Apalagi ini yang dibatalkan ratusan. Itu kan gampang sih. Lalu kemudian pelaku pemagaran. Ya betul Pak Trenggono ya sulit ngambil tindakan. Nah kalau gitu serahkan aja ke penyidik Polri. Karena kan di KKP itu ada penyidik PNS. Lalu ada juga di dalam hukum itu penyidik Polri, Kejaksaan. Serahkan ke situ, itu ada pelanggaran. Tolong siapa yang pemagaran itu, yang lakukan pemagaran. Itu kan ada orangnya yang ngaku bahwa ini sudah ada masyarakat, dia sudah menemui nelayan, panggil dia. Wajib dia hadir, dipanggil oleh hukum. Kamu masyarakat siapa yang kamu temui bahwa itu swadaya? Lalu diusut dari situ. Dulu pernah ada yang namanya Persatuan Nelayan Pantura gitu-gitu. Tapi kita panggil nggak ada yang datang tuh. Jadi tadi saya dapat laporan, tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Oh alhamdulillah kalau mereka datang kita akan usut. Menurut saya sih nggak sulit sih. Gitu. Tapi ini selama ini kok saling lempar badan. Ya, saya selalu mengatakan gini, menteri itu apakah itu Pak Hadi Cahyanto, apakah AHY atau Sofyan Jalil. Nggak usah takut kalau dia tidak sengaja melakukan pelanggaran itu. Itu kan ada delegasi kewenangan di dalam hukum tata negara itu. Ini kewenangan dan tanggung jawab ini atas delegasi dari menteri ini, kan gitu. Kalau dia tidak melakukan, nggak usah takut, katakan aja. Nggak usah saling menghindar, serahkan. Yang tepat itu Nusron Wahid, bagus tuh. Langsung dia bilang itu ilegal gitu. Dia nggak terlibat gitu. Tetapi pasti ada yang terlibat sampai ada 263 sertifikat ilegal baru di situ, baru di tempat yang Tangerang itu, belum di daerah-daerah lain di Indonesia. Nah kalau kita mau tertib dan mau aman negara ini, ya ini supaya ditindaklanjuti secara hukum. Hukum pidana gitu, bukan teknis administrasi. Teknis administrasi terebutan semua datang ke pemagaran itu. Ada yang ingin memaki-maki, ada yang langsung membongkar rame-rame gitu. Dulunya nggak ada yang mau gitu. Baru sesudah presiden memerintahkan lalu rame-rame gitu. Apa perlunya begitu? Sebenarnya satu institusi aja. Seumpama pun saya itu ya tidak tahu, tapi begitu tahu pasti ditindak dong. Pasti didatangi lalu ditindak secara hukum. Dulu memang pernah ada, tetapi bukan pemagaran, yaitu upacara 17-an ketika tahun pertama itu saya menjadi Menko Polhukam. Upacara 17-an itu di sana bendera merah putih enggak boleh kabarnya nih ada video bahwa di PIK 1 itu enggak boleh ada bendera merah putih. Padahal itu 17-an. Saya bilang tanggal 16 saya akan ninjau ke sana. Saya akan cabut bendera-bendera negara asing yang ada di situ kalau merah putih enggak boleh. Saya sudah siapkan tim ke sana. Tiba-tiba malamnya Pak, enggak Pak, bendera merah putih sudah ada katanya. Sudah beranu semua gitu. Ya sudah, selesai. Nah hanya itu yang ada. Kok sekarang lalu ke pelanggaran di laut. Yang saya katakan tadi tentang bendera merah putih itu dulu ramai di media. Sehingga saya bentuk tim, besok saya akan ke sana. Saya sudah bentuk sekian orang yang ikut saya. Besok kita cabut sama-sama. Kita ganti dengan bendera merah putih. Begitu saya waktu itu tahun 2020 bulan Agustus tuh.